Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita buka pembelajaran ini dengan doa bersama. Berdoa dilaksanakan. Berdoa mulai. Sebelum dimulai kita absen dulu ya. Absen, Yas Pak. Yas, Teja, Rifki, Angga. Oke, hari ini saya akan melaksanakan ujian ya. Ujian praktek pembelajaran PKN. Kebetulan saya sedang mengulangi kuliah di Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Keluarga Negara. Nah, di sini makanya kalian diminta bantu untuk ikut melaksanakan pembelajaran ini. Disaksikan oleh dua pembimbing, ada Bapak Kepala Sekolah, Pak Asep dan Pak Taufik, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Rizal. Saya diamanahi di sini. Kita bahas dulu ya. Kebetulan saya di sini diamanahi untuk mengajar PPKN. PPKN. Di dalam PPKN itu adalah singkatannya apa PPKN itu? Pendidikan, Pancasila dan di dalam PPKN ada Pancasila. Kita bahas dulu sebelumnya sejarah Pancasila. Oke. Pancasila ya, lahir dari dua kelompok. Ada kelompok Islami, ada kelompok Nasionalis. Kita ambil dua aja contoh. Kiai Wahid Hasyim adalah perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Ki Bagas Hadikusumo perwakilan dari Muhammadiyah. Kita ambil dari dua ormas terbesar di Indonesia ya. Ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selanjutnya ada kelompok nasionalis, yaitu diwakili oleh Pak Soekarno. Siapa Pak Soekarno? Yang tahu? Ini kelompok nasionalis. Kelompok Islam rata-rata mereka adalah ulama dan belajar ke Timur Tengah, misalkan ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Madinah, ke Turki, itu ya. Mereka kelompok Islam itu diwakili oleh ulama tadi Kiai Hasyim dan Kiai Bagas itu semua belajar ke Timur Tengah. Kira-kira belajar apa? Ilmu agama. Ke Timur Tengah mereka belajar ilmu agama. Di sana mereka mempelajari agama mendatai lah. Kedua ada kelompok nasionalis. Mereka kelompok nasionalis itu rata-rata belajarnya itu ke Eropa, ke Barat. Di Barat mereka belajar tentang negara. Dasar-dasar negara. Kebetulan kan belum merdeka sebelum tahun 1945. Kelompok Islam yang kuliahnya di Al-Azhar di Mesir, pulang ke Indonesia. Kelompok nasionalis juga sama. Mereka diskusi atau diundang atau berdebat di forum yang namanya DPU PKI.
Ada yang tahu singkatan PPKI? Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pintar ya, mantap. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kelompok Islam dan kelompok nasionalis ketika pulang ke Indonesia dan melaksanakan diskusi di dalam forum BPPKI, mereka berdiskusi menentukan dasar negara, tujuan negara. Ya, Indonesia kan yang merdeka, tapi kalau udah merdeka mau pakai syariat apa atau mau pakai Indonesia 80% muslim. So kelompok nasionalis, kayaknya punten Pak Kiai, punten Pak Ustad. Betul Indonesia 80% masyarakatnya beragama Islam, tetapi mereka bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka beragama apa? Mungkin kalau Indonesia menerapkan syariat Islam, pasti mereka tidak setuju, ya. Yang paling keras menentang itu Amaramis dan Johannes Tatuhari yang disebutkan di sini. Tentang dia begitu keras menentang, tidak setuju kalau Indonesia menerapkan syariat Islam karena Indonesia bukan 100% negara Islam. Terjadilah perdebatan luar biasa dua forum tersebut, gitu ya. Akhirnya di BPPKI tidak selesai, maka dibentuklah selanjutnya PPKI. Di PPKI lah baru disusun terbentuk, yaitu kesepakatan yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu hasil kesepakatan, hasil diskusi para tokoh Islam dan tokoh nasionalis, hasil perdebatan yang tadi. Jalan tengah atau kesepakatan disebut sebagai segitiga prismatik ini Pancasila. Para ulama memandang Pancasila sesuai dengan syariat Islam atau maqasid syariah, tujuan beragama. Kalau kelompok Islam Pancasila itu ternyata sama dengan maqasid syariah, tujuan beragama. Contoh Pancasila nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas wa aqrabut taqwa. Para ulama memandangkan seperti itu. Berapailah ada itu mendekatkan kepada takwa. Ternyata ada di dalam Al-Quran. Nomor 3 apa? Pancasila. Persatuan Indonesia. Persatuan. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, saling mengenal di antara kalian. Di piwara ta'aruf, saling mengenal. Ternyata ada gitu ya Pancasila di dalam Al-Quran. Yang keempat Pancasila apa bunyinya? Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh dalam perwakilan musyawarah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ya kata-kata musyawarah. Masyarakat di dunia yang memerdekakan dirinya sendiri. Negara lain mah giveaway, dunia merdeka dari Malaysia, Australia, apa lagi? Pemasihan Malaysia sama merdeka. Inggris kurang merdeka sendiri. Bahkan kan Kiai siapa? Pahlawan nasional Surabaya itu Bung Tomo. Dia bahkan di dalam pidatonya dia bisa. Kalau tidak ada kata Allah Akbar, dengan kata apa lagi saya membakar semangat para rakyat Indonesia dalam melawan penjahat. Jadi pas diteriakan Allahu Akbar, banyak ngalir dalam siap segala-galanya, fokus santri terdepan biasanya. Semangat Indonesia itu harus banget. Lahir dia bilang Islam kelompok ini, tetapi tetap ketika penyusunan ini terjadi pertentangan dari kelompok nasional, terutama Amaramis dan J. Latuhari. Mereka tidak setuju. Sebelum menjadi Pancasila yang seperti ini, Pancasila nomor satunya itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Banyak yang keberatan tokoh-tokoh itu terutama di sana kewajiban menjalankan syariat Islam, tapi
Alhamdulillah sudah disepakati ya di PPKI dihapus 7 kata tersebut. Jadilah Pancasila yang hari ini kita kenal ya. Makanya kita harus bersyukur ya. Negara hari ini terjadi di beberapa negara Timur Tengah yang namanya Arab Spring, penggulingan kekuasaan yang terbaru aja. Rejim Assad di Suriah, Bashar Assad itu ya digulingkan, pemberontakan oleh pemerintahannya, rejimnya digulingkan oleh rakyatnya, dikudeta oleh rakyatnya, pemberontakan militer. Rejimnya Bashar Assad kabur ke Rusia. Hari ini negaranya perang. Di Timur Tengah kan banyak yang perang ya. Ada apa yang negara yang perang? Palestina, Israel, Yaman, Iran, hampir semuanya gitu ya terjadi peperangan. Di Indonesia kita mah alhamdulillah rukun ya, tidak ada yang membuka itu. Karena kita punya apa? Sekali lagi punya Pancasila. Pancasila itu jalan tengah kesepakatan antara dua kelompok tadi, kelompok Islam dan kelompok nasional. Oke, sampai di sini ayo kita tanyakan dulu, mungkin silakan Yaspa, Nadi, yang lain kita tanyain. Yaspa bertanya mungkin bebas. Sampai sebelumnya namanya sejarah Pancasila. Gimana Yaspa? Pak, siapa yang ingin siapa orang yang paling berpengaruh dalam penghapusan 7 kata dalam surat Al-Fatihah? Oh iya, bagus. Pertanyaannya menarik dan bagus. Orang yang paling berpengaruh dalam penghapusan 7 kata itu ya, dia adalah wakil presiden Indonesia pertama. Siapa yang tahu? Muhammad Hatta lah yang menjadi penengah, jalan tengah antara kelompok Islam dan kelompok nasional. Jadi ke Muhammad Hatta nyarios teh amarami sareng nyamin teh dan perdebatan selesai dicarilah jalan keluar, jalan tengah oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menemui para ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, kelompok timur tidak menerima kalau Indonesia memakai syariat Islam. Bahkan mereka mengancam akan keluar dari Indonesia, tidak mau ikut negara Indonesia kalau Indonesia menerapkan syariat Islam. Dengan kebijaksanaannya para ulama ya Kiai Wadi Hasyim, Profesor semua menerima, oke, demi persatuan bangsa Indonesia ya, di kita cari jalan tengahnya. Sepakati Pancasila dihapuskanlah yang tadi 7 kata dalam sila pertama. Kalau dulu Piagam Jakarta ya itu dalam Jakarta. Yang menjadi penengah yang paling berpengaruh itu Muhammad Hatta. Terima kasih. Mungkin ada yang lain tanyakan? Oke, kesimpulannya ya sekali lagi, Pancasila adalah kesepakatan antara dua kelompok besar di Indonesia, yaitu nasionalis dan Islami, gitu ya. Sampai saat ini kan selalu diperdebatkan kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Tapi kita harus bangga, namanya Pancasila. Presiden Soekarno tahun 1957 diundang untuk pidato di depan forum di Amerika, gitu ya. Dengan bangga, Pak Soekarno ada yang bertanya seperti tadi ya, bertanya, Pak Soekarno, apa yang bisa menyatukan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia di tengah ribuan suku, bangsa dan lain sebagainya? Bahasa seueur, suku seueur, jadi Indonesia harus biasa bersatu. Pak Soekarno dengan pede, dengan tegas bisa menjawab. Saya punya yang namanya 5 pillars. Yang pertama, believe in God, ketuhanan. Yang kedua, humanity, kemanusiaan. Yang ketiga, unity, persatuan. Yang keempat, demokrasi, musyawarah. Yang kelima, social justice. Semua forum yang ada di sana bangga dan kagum terhadap pidato Presiden Soekarno. Karena dia menjawab dengan Pancasila. Tepuk tangan yang luar biasa menggema di forum PBB tersebut. Di forum persekutuan dunia di sana luar biasa. Oke, sebenarnya jadi sekali lagi kita harus bangga Indonesia memiliki Pancasila. Tidak ada lagi yang bilang seperti itu. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Islam, saya Pancasila. Sekali lagi Pancasila lahir dari roh nilai-nilai Islam. Apalagi ini sebagai jadi sekali lagi kalian adalah benteng terakhir NKRI. Kata siapa itu? Kata Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Benteng terakhir Indonesia itu adalah santri. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan atas bimbingan supervisi hari ini, ya. Terima kasih kepada teman-teman semua di kelas 10 ya untuk pertemuan hari ini.
Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.